Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi SMK ITS Siba, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi ataupun kisi-kisi yang akan keluar pada ulangan akhir semester ataupun penilaian akhir semester. Baiklah, sebelum kita mulai, mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam memahami setiap ilmu pengetahuan yang kalian cari, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Baik, yang akan kita pertama kali bahas yaitu terkait transformasi geometri. Transformasi geometri itu adalah translasi. Jadi di transformasi geometri yang pertama kali akan dibahas yaitu terkait dengan translasi. Apa sih itu translasi? Translasi di sini saya akan jelaskan secara singkat saja ya, inti-intinya saja, tidak terlalu mendetail. Jadi translasi itu pada intinya adalah pergeseran. Ya, pergeseran baik itu pergeseran titik maupun pergeseran garis ya. Jadi sini kita akan bahas terlebih dahulu seperti apa sih jika ada suatu titik digeser ya. Itu namanya adalah bayangan ya. Jadi kita misalkan memiliki satu titik A ya, satu titik A dengan koordinat x, y ya. Jika kita translasikan dengan suatu matriks translasi ya, namanya ini matriks translasi yaitu A B, maka bayangan dari titik tersebut atau A aksen itu menjadi x ditambah dengan A, y ditambah dengan B ya. Jadi ini adalah titik baru ataupun hasil bayangan dari titik A ya. Atau jika kita bentuk menjadi suatu matriks ya, jadi hasil bayangan X dan Y itu adalah hasilnya adalah X ditambah A dan Y ditambah B ya. Jadi ini kalau kita mau bentuk ke dalam suatu bentuk matriks ya, ini merupakan rumus dari translasi ya. Jadi misalkan saja kita memiliki suatu matriks atau suatu titik P ya dengan koordinat misalkan min 3,2 ya, min 3,2 ingin kita translasikan terhadap matriks translasi, yaitu berupa matriks translasi misalkan 3, 4 ya. Berapa hasil bayangan dari titik P ya. Jadi di sini ada suatu titik P ya. Suatu titik P min 3,2 akan ditranslasikan oleh matriks translasi 3, 4. Berapakah hasil dari bayangan P atau P aksen? Maka berdasarkan rumus tadi tinggal kita jumlahkan saja ya. Tinggal kita jumlahkan negatif 3 ditambah dengan 3, 2 ditambah dengan 4 ya. Jadi kalau kita ingin menjabarkan, jadi seperti ini, min 3 ditambah 3, 2 ditambah dengan 4 ya. Maka hasil bayangan titik P atau P aksen itu menjadi negatif 3 tambah 3 itu hasilnya adalah 0, dan 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Maka hasil dari bayangan P itu adalah 0,6 ya, 0,6 gitu. Ini adalah matriks translasi ya. Kalau ilustrasi secara grafik ya, misalkan kita memiliki sumbu ya, misalkan ini ada sumbu X, ini misalkan sumbu X, ini ada sumbu Y ya, sumbu Y ya. Perpotongan antara kedua sumbu X dan sumbu Y di sini ada titik 0,0 ya, atau titik asal ya. Di sini kita memiliki titik P negatif 3,2. Di mana letak titik P negatif 3,2? X-nya negatif 3 ya, misalkan di sini negatif 3 ya. Y-nya bernilai 2
Y-nya bernilai 2 misalkan di sini ya. Jadi titiknya adalah di sini ya. Ya, bisa kita lihat negatif 3 di sini dan 2 di sini ya. X-nya negatif 3, Y-nya 2. Jadi titik P berada di sini, dia titik P. Kita geser dengan matriks translasi 3, 4, maka titiknya berada, maka titik bayangan P setelah ditranslasikan oleh 3, 4 maka menjadi 0,6. Gimana titik akhirnya? 0. Di sini 0, 6 misalkan. Nah, di sini misalkan ya 6 ya. Jadi titik akhirnya menjadi 0,6 di sini dia titiknya. Ini adalah namanya P aksen ya. Jadi dari titik awal ke titik akhir dia digeser ya. Digeser oleh namanya matriks translasi 3, 4 ya. Inilah ilustrasi secara grafis atau secara gambar terkait dengan translasi ya. Itulah yang pertama, translasi. Lalu yang kedua terkait transformasi geometri itu adalah refleksi ya, refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi secara gampangnya itu adalah pencerminan ya. Jadi yang kedua ya, yang kedua itu adalah refleksi ya. Apa itu refleksi? Refleksi itu artinya pencerminan ya, pencerminan. Di refleksi ini tentunya banyak ya, banyak rumus-rumus yang terkait dengan refleksi ya. Cuman di sini kita akan bahas beberapa saja ya terkait dengan refleksi ya. Jadi untuk refleksi yang pertama ada refleksi terhadap sumbu X, ada refleksi terhadap sumbu Y, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan X, juga ada refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tapi terlepas dari itu tentu masih banyak lagi refleksi terhadap garis ataupun titik-titik yang lain. Tapi di sini kita batasi saja untuk bahan ataupun materi penilaian akhir tahun. Kita batasi untuk refleksi sampai 4 tadi saja ya. Refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan negatif X ya. Yang pertama adalah refleksi terhadap sumbu X ya. Refleksi terhadap sumbu X ini artinya yang bertindak sebagai cermin di sini kita ibaratkan sebagai sumbu X ya. Jadi sumbu X ini bertindak sebagai cermin ya. Jadi kita berikan saja langsung rumus ketika sumbu X itu bertindak sebagai cermin ya. Jadi kita misalkan ada suatu titik A ya berupa X, Y ya. Misalkan ada titik A, X, Y, jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X ya, maka hasil bayangannya itu menjadi X, negatif Y ya. X, negatif Y ya. Lihat nih, jika ada suatu titik jika ada suatu titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangan dari titik A adalah X, negatif Y ya. Jadi yang bernilai negatif itu adalah, yang kita negatifkan adalah nilai Y-nya ya. Nilai Y-nya kita negatifkan sehingga menjadi negatif Y ya. Jadi misalkan ada suatu titik K misalkan ya, ada titik K dengan titiknya itu adalah misalkan 3, negatif 5 ya. Ada suatu titik K dengan titiknya 3, negatif 5, kita akan cerminkan terhadap sumbu X ya. Maka hasil bayangan dari titik K ya itu adalah berdasarkan rumus ini menjadi X, negatif Y. Jadi yang dinegatifkan adalah nilai Y-nya ya. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Nilai Y-nya kita negatifkan. Nilai Y di sini sudah negatif 5, maka kita negatifkan lagi. Negatif dinegatifkan menjadi positif ya. Jadi hasil bayangan titik K adalah 3,5 ya. Negatif 5 dinegatifkan lagi menjadi positif ya. Jadi awalnya 3, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik K menjadi 3,5 ya. Itu ya.
Lalu yang kedua adalah refleksi terhadap sumbu Y ya. Sama ya kayak tadi, kita misalkan punya suatu titik A X, Y, jika kita cerminkan terhadap sumbu Y ya, kebalikannya dari yang tadi, maka bayangannya menjadi negatif X, Y ya, kebalikan dari yang sumbu X tadi ya. Kalau yang tadi sumbu X, maka yang negatif adalah Y-nya, dinegatifkan yang Y-nya ya, yang dinegatifkan yang Y-nya. Tetapi kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka yang dinegatifkan adalah nilai X-nya ya, nilai yang sebelah kirinya kita negatifkan menjadi negatif X, Y ya, bisa bedakan ya. Kita misalkan berikan contoh, misalkan ada suatu titik B ya, ada suatu titik B memiliki koordinat negatif 5, negatif 6 ya, negatif 5, negatif 6. Kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil cerminan dari titik B atau B aksen itu adalah, lihat rumusnya ya, yang dinegatifkan adalah yang sebelah kirinya ya, yang nilai X-nya kita negatifkan. Di sini nilai X-nya sudah negatif 5. Kita negatifkan maka menjadi positif. Maka hasil dari bayangan B adalah 5, negatif 6 ya, menjadi 5, negatif 6. Inilah hasil bayangan titik B ketika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Lalu yang berikutnya adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X ya. Bagaimana rumus ketika suatu titik direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Jadi kita misalkan punya titik A X, Y. Jika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya itu menjadi, kita balik ya, yang awalnya X, Y menjadi Y, X. Ini rumus ya, harus dipahami, harus dihafalkan rumus ini ya. Misalkan contoh, kita memiliki titik C. Titik C itu adalah negatif 3, negatif 1 misalkan ya, negatif 3, negatif 1 ingin kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya, yang bertindak sebagai cermin adalah garis Y sama dengan X. Maka hasil cerminan dari titik C atau C aksen tinggal kita balik ya. Lihat rumusnya, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan X menjadi Y, X. Tinggal kita balik ya, posisinya kita tukar ya, tukar posisi. Maka ini juga kita sama tukar posisi. Min 3, min 1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka menjadi min 1, min 3 atau negatif 1, negatif 3 ya. Inilah hasil pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Lalu yang terakhir adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Ya, jadi sama kayak tadi ya. Kita rumuskan terlebih dahulu. Jika ada suatu titik A ya, X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X ya. Bagaimana rumusnya? Maka bayangan titik A, jika ada suatu titik A ya, X, Y, jika kita cerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasil bayangannya adalah kita balik lalu kita negatifkan ya. Kita balik lalu kita negatifkan. Balik dulu ya. Langkah pertama kita balik dulu X, Y, maka menjadi Y, X. Lalu kita negatifkan kedua-duanya, negatif ya. Maka jika ada suatu titik X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka hasil bayangannya adalah negatif Y, negatif X ya. Contoh misalkan ya, ada titik P. Titik P itu adalah misalkan koordinatnya negatif 3, negatif 4 ya, negatif 3, negatif 4. Kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X ya. Ada titik P,
koordinatnya negatif 3, negatif 4, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka hasil bayangan dari titik P itu adalah, kita balik terlebih dahulu ya. Kita balik titik ini, kita balik ya, negatif 3, negatif 4 kita balik menjadi negatif 4 ya, negatif 3. Lalu langkah keduanya adalah setelah kita balik ya, negatif 3, negatif 4 menjadi negatif 4, negatif 3, lalu kita negatifkan kedua-duanya. Negatif 4 kita negatifkan maka menjadi positif, negatifnya menjadi hilang. Negatif 3 kita negatifkan lagi, maka negatifnya pun akan hilang, sehingga bayangan dari titik P ya menjadi 4,3. Ya, jadi sekali lagi, titik P negatif 3, negatif 4 kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan dari titik P itu adalah menjadi 4,3. Ya, itulah refleksinya. Jadi refleksi di sini saya akan bahas hanya 4 saja, dan itu yang akan keluar pada saat nanti ulangan penilaian akhir tahun ya. Lalu yang berikutnya adalah yang ketiga, terkait dengan transformasi geometri, itu adalah rotasi ya. Rotasi, apa sih itu rotasi? Rotasi itu adalah perputaran ya. Jadi yang berikutnya kita bahas adalah rotasi. Ya, rotasi. Apa sih itu rotasi? Rotasi itu adalah perputaran. Ya. Rotasi itu adalah perputaran. Nah, di rotasi ini ada dua jenis terkait dengan rotasi ya. Yang pertama, rotasi dengan pusat O atau 0,0 dengan sudut putar alfa, dan yang kedua adalah rotasi dengan sudut pusat bukan 0,0 ya. Misalkan di sini adalah A, B titik pusatnya dan sudut putarnya yaitu alfa. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah rotasi dengan sudut pusat O ya. Rotasi dengan sudut pusat O ya. Rotasi dengan sudut pusat O atau 0,0 dengan sudut putarnya, dan sudut putarnya itu adalah sebesar alfa ya. Alfa ini nanti berupa berapa besar derajat, apa 0 derajat, apa 30 derajat, apa 60 derajat ya. Jadi rotasi yang pertama, tipe yang pertama itu adalah rotasi dengan sudut pusatnya itu berada pada 0,0 dan sudut putar sebesar alfa ya. Langsung saja kita menggunakan rumus ya. Jika ada suatu titik A, X, Y, jika kita rotasikan dengan pusat O ya, dengan sudut besar putarnya itu adalah sebesar alfa, maka hasil dari bayangan titik A menjadi A aksen, X aksen, Y aksen ya. Ini rumusnya ya. Jadi jika ada satu titik A, X, Y dirotasikan dengan sudut pusatnya itu adalah 0,0 dengan besar sudut putarnya alfa, maka hasil bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Berapa besar X aksen, Y aksennya? Besar X aksen, Y aksennya itu adalah rumusnya adalah, kita langsung menggunakan matriks aja ya. Matriks yaitu cos alfa sin alfa negatif sin alfa cos alfa ya, dikalikan dengan titik awal yaitu X Y ya. Ini adalah rumusnya ya. Jadi titik barunya atau bayangan titik A itu kita bentuk menjadi suatu matriks ya. X aksen, Y aksen itu adalah rumusnya adalah cos alfa sin alfa negatif sin alfa cos alfa ya. Tentu di sini kita harus paham sudut-sudut istimewa dalam trigonometri ya. Berapa cos 0, berapa sin 0, berapa cos 30 dan seterusnya ya. Nah, di sini ya, ini adalah rumusnya. Jadi kita berikan contoh ya, misalkan
misalkan kita punya suatu titik ya, misalkan P ya, misalkan P 3,5 ya, misalkan 3,5, kita rotasikan dengan titik pusatnya O atau 0,0 dengan sudut putarnya misalkan sebesar 90 derajat ya. Dengan sebesar 90 derajat ada suatu titik P dengan titik koordinatnya 3,5 dengan akan dirotasikan dengan titik pusat O atau 0,0 sebesar sudut pusatnya itu 90 derajat, maka berapa bayangan titik P ini ya? Maka bayangan titik P itu adalah X aksen, Y aksen. Nah, kita tinggal mencari berapa nilai X aksen dan Y aksen ini dengan menggunakan rumus yang tadi itu ya. Rumusnya ini ya. Jadi tinggal kita ganti alfanya itu dengan 90 derajat ya. X alfa, X aksen, Y aksen, itu rumusnya adalah kita ganti alfanya dengan sudutnya itu ya. Cos 90 sin 90 lalu negatif sin 90 cos 90 dikalikan dengan titik awal. Titik awalnya itu adalah 3,5. Kita kalikan dengan matriks awalnya yaitu 3,5 ya. Jadi sekali lagi di sini kita harus hafal berapa nilai cos 90, sin 90 ya, dan seterusnya. Misalkan diketahui di soal sudutnya 30, sudutnya 180 dan seterusnya ya. Ya, lalu tinggal kita ganti ya. Di sini cos 90 berapa nilai cos 90? Cos 90 itu adalah sebesar 0. Jadi kita tulis di sini 0. Lalu sin 90 berapa nilai sin 90? Sin 90 adalah 1. Lalu negatif sin 90. Sin 90 kan tadi kita sudah tahu ya, sin 90 adalah 1. Kita negatifkan maka menjadi negatif 1. Cos 90 itu adalah 0 ya. Cos 90 itu adalah 0. Kita kalikan dengan 3,5 ya, titik awal dari titik P tadi. Lalu tinggal kita selesaikan ya, matriks berukuran 2 kali 2 dan matriks berukuran 2 kali 1. Ini 2 kali 2 artinya 2 baris. Baris pertama, baris kedua, dan 2 kolom. Kolom pertama, kolom kedua. Ini ada 2 baris, baris pertama, baris kedua, dan 1 kolom. Ini kolom pertama ya. Kita kalikan ya, nanti hasilnya menjadi 2 baris 1 kolom. Cara mengalikannya, kita kalikan baris pertama ini ya, baris pertama dengan kolom pertama ya. Kita kalikan baris pertama dengan kolom pertama ya. Caranya adalah kita kalikan 0 dikalikan dengan 3 ya. 0 dikalikan dengan 3 ditambah dengan negatif 1 dikalikan dengan 5 ya. Sekali lagi 0 dikali dengan 3 ditambah negatif 1 dikali dengan 5. 0 dikali 3 itu adalah 0 ditambah dengan negatif 1 dikali 5 itu negatif 5. 0 ditambah negatif 5 itu adalah negatif 5 ya. Lalu yang kedua adalah kita kalikan baris kedua dengan kolom pertama ya. Seperti tadi langkahnya, 1 dikali dengan 3 ditambah 0 dikali dengan 5. 1 dikali 3 itu adalah 3 ditambah 0 kali 5 itu 0. Berarti 1 kali 3 3 tambah 0 itu adalah 3. Maka hasilnya adalah di sini 3. Ya, jadi X aksen, Y aksennya itu adalah negatif 5,3, sehingga bayangan kesimpulannya adalah bayangan titik P atau P aksen itu adalah negatif 5,3 ya. Jadi sekali lagi ada titik P 3,5, kita rotasikan dengan titik pusat 0,0 sebesar sudut pusatnya 90 derajat, maka kita akan memiliki bayangan titik P. Berapa bayangan titik P-nya setelah kita masukkan ke dalam rumus ini? Maka bayangan titik P itu adalah menjadi negatif 5,3 ya. Itulah rumus rotasi untuk tahap yang pertama, yaitu rotasi dengan sudut pusat 0,0. Nah, sekarang bagaimana rotasi dengan sudut pusat yang bukan 0,0? Dengan sudut putar tetap sama, yaitu sebesar alfa.